Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti Awaliyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah semester 4, Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warohmah Kolaka. Baik, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu pemikir ekonomi Islam, yakni Nasiruddin Tusi. Jadi nama lengkapnya Abu Ja'far Muhammad bin Muhammad Al-Hasan Nasiruddin At-Tusi Al-Muhakkik. Pemikir besar Islam yang jenius ini menguasai banyak ilmu seperti matematika, astronomi, optik, geografi, kedokteran, farmasi, dan masih banyak lagi. Nah, karena memiliki keahlian yang terbilang komplit, maka Nasiruddin Tusi ini diangkat menjadi penasehat terpercaya Hulagukan, yakni Panglima Perang Mongol. Ketika dan setelah penaklukan kota Baghdad, serta pendirian dinasti Ilkhan yang menguasai kawasan Islam yang sangat luas. Karyanya sekitar 56 buah dalam berbagai disiplin ilmu. Bukunya dalam bahasa Persia yang berjudul Akhlaqi Nasiri adalah buku yang terkenal dalam bidang etika. Buku ini dipandang sangat baik sehingga masih digunakan sebagai buku teks di sekolah agama di seluruh dunia Islam, terutama di kalangan kaum Syiah. Telah diterjemahkan dalam bahasa Arab berjudul Risalah fi Tahqiq al-Ilmi. Berbagai edisi dicetak di India, dan ada pula di berbagai bagian buku itu diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Jerman dan Inggris. Selanjutnya mengenai pemikiran ekonomi Nasiruddin Tusi. Jadi dalam bukunya Al-Akhlaqi Nasiri, Nasiruddin Tusi menjelaskan bahwa apabila seseorang harus tetap menghasilkan makanan, pakaian, rumah, dan alat-alat sendiri, tentu dia tidak akan dapat bertahan hidup, karena tidak akan mempunyai makanan yang cukup untuk jangka waktu yang lama. Nah, akan tetapi karena orang bekerja sama dengan yang lainnya, dan setiap orang melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya, sehingga menghasilkan konsumsi yang lebih dari cukup untuk dirinya sendiri. Keadilan cukup pun mengendalikan pertukaran produk barang-barang yang menjamin ketersediaannya untuk semua orang. Dengan demikian, Tuhan dengan segala kebijaksanaannya membedakan aktivitas dan cita rasa orang sedemikian rupa, sehingga mereka mungkin melakukan pekerjaan yang berbeda-beda untuk saling membantu satu sama lain. Maka dari itu, perbedaan-perbedaan inilah yang melahirkan struktur internasional dan sistem ekonomi umat manusia. Maka terjadilah kerjasama timbal balik, kemudian timbullah berbagai bentuk kontrak sosial. Nah, dalam uraian tersebut menunjukkan bahwa Nasiruddin Tusi menekankan pentingnya kerjasama, spesialisasi, dan pembagian tenaga kerja, serta kontrak sosial merupakan proses alamiah yang mesti terjadi antar hidup manusia. Dalam pelaksanaan itu semua, yang paling penting adalah keadilan hukum dan jaminan ketersediaan kebutuhan semua orang. Memang tidak banyak pendapatan tentang ekonomi, namun pandangannya terhadap etika ekonomi tersebut membuat pandangannya sedikit berbeda dengan Al-Ghazali. Hal ini kemungkinan dikarenakan Tusi merupakan ahli di bidang geografi dan matematika, yang seharusnya ilmu tersebut dijadikan sebagai metode analisis Tusi dalam menyusun teori-teori lainnya. Dia juga menyatakan bahwa spesialisasi dan pembagian tenaga kerja telah menciptakan surplus ekonomi sehingga memungkinkan terciptanya kerjasama dalam masyarakat untuk saling menyediakan barang dan jasa. Jika proses ini dibiarkan secara alamiah, kemungkinan manusia akan saling bertindak tidak adil. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi yang mendorong manusia untuk saling bekerja sama. Ia juga sangat menekankan pentingnya tabungan dan mengutuk konsumsi yang berlebihan untuk aset yang tidak produktif. Ia memandang bahwa pentingnya pertanian sebagai pondasi pembangunan ekonomi. Nasiruddin Tusi sangat menekankan pentingnya tabungan dan mengutuk konsumsi yang berlebihan untuk aset yang tidak produktif. Ia memandang pentingnya pertanian sebagai pondasi pembangunan ekonomi. Ia juga merekomendasikan pengurangan pajak yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
Nah, itulah tadi sedikit penjelasan saya mengenai salah satu pemikir ekonomi Islam, yakni Nasiruddin Tusi. Untuk teman-teman sekalian yang ingin mengetahui secara mendalam mengenai ekonomi Islam, yuk gabung bersama kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, IAI Al-Mawaddah Warohmah Kolaka. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ala thoriqi mawaddata warohmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.